Halo anak-anak baik, jumpa lagi dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Pada video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang bangun ruang sisi lengkung atau BRSL. Yang kita bahas kali ini adalah luas permukaan kerucut. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Matematika Menyenangkan, tombolnya di sebelah kanan bawah, klik lonceng untuk semua dan klik like videonya supaya Ananda mudah mendapatkan video-video pembelajaran materi ini dari awal sampai akhir. Seperti yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, peta konsep, kita akan belajar tabung, kerucut, dan bola. Tabung sudah dipelajari tentang luas permukaan dan volumenya. Sekarang kerucut yang akan kita pelajari luas permukaan kerucut. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar volume kerucut ya. Nah, anak-anak mengingat kembali, kalian diingatkan terus rumus keliling lingkaran yaitu 2πr atau PD. Rumus luas lingkaran yaitu PR kuadrat. Triple Pitagoras ya, ada 3, 4, 5, 5, 12, 13 dan seterusnya. Lalu kalian juga diingatkan kembali bahwa luas permukaan tabung itu sama dengan 2πr R tambah T. Volume tabung sama dengan PR kuadrat T. Nah, kita akan belajar ini masih kosong. Nanti kita akan isi ini untuk luas permukaan kerucut. Kemudian sebelahnya untuk volume kerucut, sebelahnya lagi untuk luas permukaan bola, terakhir untuk volume bola. Kerucut di sekitar kita nih ada Monjali. Ada yang pernah ke Jogja atau kalian orang Jogja? Ya, di sana ada Monumen Jogja Kembali, disingkat Monjali. Bentuknya kerucut, Nak. Kemudian yang lain tumpeng. Nah, ini tumpeng ternyata ada di seluruh Nusantara ya. Dari Aceh sampai Papua ada tuh bentuk tumpeng. Tapi kebanyakan memang di Jawa ini bentuknya kerucut. Kemudian caping. Ini caping biasanya dipakai oleh Pak Tani untuk menutup kepalanya dari teriknya sinar matahari terbuat dari bambu yang dianyam. Bentuknya kerucut, Nak. Kemudian ini ada kon es krim. Lah, kalian udah biasa tuh makan es krim menggunakan kon ya. Konnya terbuat dari kue juga, jadi kalian bisa makan tuh konnya ya. Kemudian ini, nah ini kalau yang belum tahu, ini adalah rumah adat Mbaruniang di Wairebo, Manggarai, Flores, NTT. Bentuknya kerucut. Nah, kemudian ini loh Bu, itu nggak kerucut bentuknya. Ini kap lampu, nah ini bentuknya sebenarnya kerucut. Jadi kalau kalian ini tarik garis, ini ada kerucut terpotong ya. Potongannya ini kalau ada itu akan membentuk kerucut. Kita mulai dengan jaring-jaring kerucut. Perhatikan tayangan berikut ya. Misalnya di sini ada kerucut, nah. Kemudian di sini garis merah adalah garis untuk memotong kerucut tersebut sehingga nanti terbuka. Nah, ini dipotong sehingga nanti kerucutnya terbuka. Terbuka menjadi seperti ini. Dibuka begitu. Ya, jadinya begitu. Oh, jadi kerucut itu selimutnya tidak berbentuk segitiga. Tidak, kerucut itu selimutnya berbentuk juring. Ini namanya juring ya, Nak. Juring itu apa? Juring itu sektor atau potongan, atau kalian biasa beli pizza, tahu pizza potongannya, nah itu juring namanya. Jadi ini bagian dari lingkaran yang besar dan alasnya tentu saja lingkaran. Ini jaring-jaring dari kerucut. Baik, lanjut. Nah, sekarang perhatikan lagi nih gambar berikut. Kok ini ada merah-merahnya? Titik merah ini apa? Sebentar ya. Kita lihat. Ini ada kerucut. Di dalamnya bisa dibentuk segitiga siku-siku nih, Nak. Nanti ada hubungan di antara R, T tinggi kerucut, dan S. S itu adalah garis pelukis ya, Nak. Nah, ini akan kita buka kan menjadi seperti itu ya, Nak. Baiklah, jadi kalau dibuka ini juringnya, jari-jarinya itu S. Nah, ini bagian dari lingkaran yang besar. Ini jari-jarinya. Mau menunjukkan bahwa keliling alas kerucut, begitu, keliling alas itu sama dengan panjang busur ya dari juring yang ada. Ini panjangnya adalah keliling alas kerucut. Keliling alas kerucut itu kan berbentuk lingkaran ya. Berarti keliling lingkaran 2πr. Berarti panjang busurnya ini 2πr. Ini ya kalau diturunkan ada hubungan ini antara garis pelukis tinggi dan jari-jari. Itu hubungannya
teorema Pythagoras. Jadi kalau kita mau menentukan luas permukaan kerucut itu sama dengan luas alasnya, yaitu luas lingkaran ditambah luas selimutnya. Nah, kalau luas lingkaran sih pi r kuadrat, mudah ya nak ya. Nah, kita akan membahas luas selimut. Nah, ini luas selimutnya. Ini tadi juringnya bagian dari lingkaran kan. Nah, ini ibu perlihatkan lingkarannya. Kemudian ini ada alas dari kerucut, pi r kuadrat. Jadi yang biru ini adalah selimut kerucut. Baiklah. Nah, misalnya diberi nama saja ya. Juringnya adalah juring OAB. Kemudian ini jari-jari lingkaran R ya. Jari-jari lingkaran itu dari lingkaran alas kerucut. Tentu saja jari-jarinya R. Kalau juring ini bagian dari lingkaran, jari-jarinya S. Kenapa S? S itu tadi garis pelukis dari kerucut bukan? Coba kita perhatikan ini. Oh, ada pusat lingkaran, jari-jarinya S. Kemudian busur AB. Busur AB, jadi garis yang melengkung ini dari A ke B namanya busur ya. Itu adalah keliling alas kerucut. Ingat, ini 2 pi r berarti panjangnya. Kemudian OB atau jari-jari lingkaran pusat O adalah S, garis pelukis ya. Kita lihat luas juring AOB. Nah, kalau luas juring itu per luas lingkaran ya. Jadi luas per luas lagi. Kalau panjang busur AB ini per keliling lingkaran. Baiklah, luas juring AOB. Memang itu yang kita cari. Itu adalah luas selimut kerucut bukan? Tadi? Ya. Luas lingkaran berarti luas lingkaran yang besar. Rumus luas lingkaran kan pi r kuadrat ya, tapi r-nya itu s. Jadi nanti luas lingkaran yang ini adalah pi s kuadrat. Kemudian panjang busur AB. Panjang busur AB nanti kita ganti dengan 2 pi r. Keliling lingkaran. Ini keliling lingkaran dari lingkaran yang besar tentu saja ya kan, ini membicarakan lingkaran yang besar ya. Jadi keliling lingkarannya itu 2 pi s. Karena jari-jarinya S. Jadi seperti ini ya nak. Luas selimut kerucut per pi s kuadrat sama dengan 2 pi r per 2 pi s. Kemudian apa yang bisa disederhanakan? Kedua ruas kita kali dengan pi ya. Di sini kali pi, di sini juga kali pi, jadi pi-nya kita coret ya. Gitu. Baik. Kemudian ini duanya kita selesaikan saja, sederhanakan ya. Kemudian kedua ruas kita kali S. Kali S. Sini juga kali S, berarti ini S-nya kita coret di sini ya nak ya. Jadi tinggal S saja di sini. Kalau ini sama ini. Jadi tersisa apa? Luas selimut kerucut per S sama dengan pi R ya. Ini pi yang ini sudah dicoretkan tadi dengan sini. Baik, jadi tinggal ini. Luas selimut kerucut per S sama dengan pi r per 1 ya. Kemudian dikali silang. Jadi ini kali 1. Luas selimut kerucut kali 1. Ya, luas selimut kerucut ya. Kemudian ini S kali ini. Begitu pi r s jadinya ya. Ya, jadi luas selimut kerucut pi r s. Tadi luas kerucut adalah luas lingkaran ditambah luas selimut kerucut. Luas lingkarannya pi r kuadrat dong. Luas selimut kerucutnya pi r s. Kita tulis di sini. Kemudian anak-anak, ini kita sederhanakan. R kuadrat itu kan terdiri dari R kali R ya. Ya, jadi ini pi r. Kita keluarkan pi r. Ya, jadi luasnya nanti sama dengan pi r kita keluarkan. Yang ini tinggal R, yang ini tinggal S ya. Jadi itu adalah rumus luas permukaan kerucut. Ini boleh dikotai. Nah, ini adalah luas permukaan kerucut ya. Diingat-ingat. Luas sama dengan pi r, R tambah S. Baiklah, kita ke latihan soal ya. Nah, ini ada gambar kerucut yang jari-jarinya itu 6. Terus apa lagi? T ya, T-nya itu 8. Kalau luas kerucut itu perlu S ya. Jadi ini triple Pythagoras bukan? 6, 8 berapa S-nya? Ya, ini kalau dibuat bentuk segitiga siku-siku, di sini 6, di sini 8. Berapa ini? Ini 6, 8,
6 dan 8 sama-sama bisa dibagi 2 ya. Jadi ini 3 dibagi 2, dibagi 2 4. Triple Pitagorasnya 3, 4 dan 5. Karena ini 3 kali 2 supaya jadi 6, 4 juga dikali 2 supaya jadi 8, berarti ini 5 kali 2 ya. 5 kali 2 maka ini adalah 10. Ini sama dengan S ya. Jadi S-nya 10. Bagaimana luas permukaannya? Rumusnya ya luas sama dengan PR R tambah S, bukan? Ya. Baiklah, langsung saja. Pi-nya R-nya berapa sih? R-nya 6. Oh, Pi-nya menggunakan 3,14. R-nya 6. Kemudian ini 6 tambah, ya betul, S-nya 10. Baiklah, berarti luasnya 3,14 itu dikali dengan 6. 6 kali 4 24 ya. 2. 6 kali 1 6 tambah 2 8. 6 kali 3 18. Belakang koma ada 2, jadi 18,84. Kali berapa? Kali 6 tambah 10 16. Ini kalau dikalikan dapat berapa? Yuk kita kalikan saja. Itu dikali 16 ya. Komanya sini 24 2 50 ya. Ya 5 tambah ini 53. Ini 11. Ini gitu. 4 11 10 3 ya. Nah, isinya ternyata itu 301,44. Satuannya apa? Sentimeter persegi karena luas. Coba kita lihat nomor 2. Seorang pengrajin topi mendapat pesanan untuk membuat topi berbentuk kerucut seperti gambar di samping. Tentukan luas satu topi. Kalian tahu topi tidak ada alasnya ya. Kalau topi berbentuk kerucut, kalau ada alasnya tidak bisa dipakai nanti topinya. Baiklah, ini R T S ya, pakai triple Pitagoras nak. Ini 12. T-nya 16 kan? S-nya berapa ya? 12 dan 16 sama-sama bisa dibagi 4 bukan? Dibagi 4 ini 3. Dibagi 4 4. Triple Pitagorasnya 3 4 5 ya. 5 ya. Ini dikali 4 ya kan? Maka semua kali 4 juga. Ya, ini dikali 4 juga ya. Maka ini kali 4 berapa? Ya, tentu saja ini 20, maka ini garis pelukisnya adalah 20. Begitu, maka luasnya bukan luas permukaan kerucut tapi luas selimut ya. Pi R S saja, ingat, luas selimut. Kemudian Pi-nya kita ganti dengan berapa ya? Kalau R-nya 12, ya kita ganti dengan 3,14 dong. R-nya 12. S-nya 20 bukan? Ya. Jadi ini boleh yang dikalikan. Nah, begitu dulu boleh ya. Jadi luasnya sama dengan 3,14 kali 240. Itu sama dengan 314 kali 2,4, sama aja ya. Jadi siapa yang sudah menghitung? Ya betul, ini 753,6 cm persegi. Itu luas satu topi. Kalau diminta 100 topi, kalikan saja 100 ya. Tapi ini hanya diminta satu topi. Baik, kita lanjutkan. Ya, nomor 3, luas permukaan bangun berikut. Nah, ini luasnya kan hanya perlu R dan S ya. R-nya bisa tahu tuh, R-nya kan setengah dari sini ya, setengah dari 10. Jadi 5 cm. S-nya juga sudah tahu. S-nya 13, bukan? Jadi ini kan rumusnya PR R tambah S. Sudah hafal? Ya. Pi-nya 3,14 atau 22/7. Ya, 3,14 Bu. Soalnya R-nya 5. Kemudian ini 5 ditambah 13. Baiklah, berarti luasnya sama dengan
Ini kali 5, 22, ini 7, ini 15 kan? Komanya di sini. Kali 18. Bagaimana luasnya? Siapa yang sudah menghitung? Ya, 282,6. Tuh. Seperti itu ya. Mudah ya. Lanjut. Kita lihat ini sekarang kalian disuruh menentukan nilai T. Baiklah, suruh menentukan nilai T. Ya, R-nya separuhnya ini berarti R-nya 8. Kemudian kita lihat ini luas permukaan. Itu kan rumusnya pi R tambah T begitu ya. Kemudian ini luas permukaannya diketahui. Jadi luas yang ini kita ganti menjadi 144 pi. Sama dengan pi gitu, kemudian R. Oh, R-nya tahu ya, kita ganti saja R-nya. Tadi luasnya tahu ya. Kemudian pi R-nya juga tahu. Bu, pi-nya tidak diganti. Nanti kedua ruas kita bagi saja dengan pi ya. Oke, jadi pi-nya tidak usah diganti. Kemudian ini R tambah T berarti 8 tambah T. Begitu. Kedua ruas kita bagi dengan pi. Jadi ini kita selesaikan gitu ya nak ya. Jadi terus ini kedua ruas kita bagi dengan 8 juga. 8 dibagi 8 1, 144 dibagi 8 1, sisanya 6, 64. 64 dibagi 8 8 ya. Jadi 18. Sebelah kiri, sebelah kanan 8 tambah T. Sehingga T-nya berapa nak? Iya, 18 kurangi 8 toh Bu, 10. Baiklah, 10 ya. Nah, nomor 5 ini ada soal cerita. Pada suatu hari Pak Budi melakukan syukuran rumah baru. Pak Budi memesan suatu tumpeng. Nah, tumpeng yang tadi ya, contoh tadi ya, makanan dari nasi, bentuknya kerucut, warnanya kuning. Nah, tumpeng tersebut memiliki diameter 36 cm, tingginya 24 cm. Wah, besar tumpengnya ya. Namun di awal acara itu Pak Budi memotong bagian atas tumpeng tersebut secara mendatar setinggi 8 cm. Kemudian ada yang ingin tahu tuh berapa luas permukaan dari tumpeng yang tersisa, bukan volumenya ya nak, luas permukaan. Nah, ini adalah kerucut pejal. Pejal itu berarti ada isinya, tidak bolong tengahnya seperti kap lampu itu tidak. Jadi ada isinya terpotong di atasnya. Berapa luasnya? Kita gambar dulu tumpengnya kira-kira seperti apa. Ya, terpotong atasnya 8 cm ya. Baiklah, kemudian kita sketsa. Tuh sketsanya, tumpeng tersebut memiliki diameter 36. Nah, ini 36 berarti R-nya itu kan setengahnya ya nak ya. Ini R yang besar R1 aja ya. R1 setengahnya dari 36, 18 ya. 18 cm. Kemudian ini setengahnya juga itu tapi berapa ya? Baiklah Nana, ini kalau kita beri garis bantu begitu, segitiga yang kecil ini sebangun dengan segitiga yang besar ya. T-nya 8 bukan, ini 8 karena potongannya 8 tadi ya. Ini 8, tinggi semuanya 24, berarti 1:3 kan. Ini 8, ini 24. Jadi kalau R1 nya 18, maka R2 nya supaya 1:3 ini 6 bukan? Ya, 6/18 itu 1:3. Oke, baiklah. Kalau kita buat lebih jelasnya di sini, segitiga yang kecil ini 6 ya, 6 cm. Ini 8, potongan tumpengnya juga bentuknya kerucut kan, 8 cm. Jadi itu penampangnya. Berarti yang ini S-nya tadi sudah dibahas ya, 6, 8, 10. Baiklah, berarti R1 ini
Oh, R2 ya, yang kecil R2 saja. Yang besar nanti R1. Ini berarti T2, yang ini adalah S2 gitu ya. Bu, kalau yang besar bagaimana? Oh ya, kalau yang besar sini gitu. Baiklah, ini adalah 18. Ya kan? Ini adalah R1 18, kemudian T ya ini ya. T1-nya 24, bukan? Ya, ini S-nya berapa? 18 24 berapa, nak? Atau boleh juga tuh. Kan ini 10 ya. Tadi 1/3 kan, semua 1/3 berarti. Kalau ini 10, yang ini 10, S2 10, maka S1-nya 3 kalinya. Berapa berarti? 30, betul. Ya, boleh juga. Atau triple Pitagoras. 18 24 dibagi 6 ya, dibagi 6 3. Dibagi 6 4. Berarti 3 4 5 ya. 5 kali 6 dong. Ya, 30. Misalnya seperti ini, bagian atas tumpeng yang dipotong juga berbentuk kerucut. Berdasarkan kesebangunan, R2 6 cm, S2 10 cm berdasarkan Pitagoras, kan? Ya, ini R2, ini S2. Kemudian R1 18 ya, S1 30. Gitu kan? Sekarang urusan dengan tumpengnya, bagaimana luasnya ya? Jadi luasnya itu, nak, adalah seperti ini. Luas permukaannya itu berarti luas alas tumpeng ditambah luas alas potongan tumpeng. Jadi alas dengan atasnya itu kan alas potongan tumpeng ya. Ya, kemudian ditambah luas selimut tumpeng dikurangi luas selimut potongan. Kemudian ini luas sama dengan pi R1 kuadrat. Luas alas tumpeng itu kan berarti R-nya R1 ya. Alas tumpeng itu luas lingkaran pi R kuadrat. Tapi karena R-nya R yang besar maka R1. Maka pi R1 kuadrat. Ditambah luas alas potongan tumpeng itu yang R-nya R2. Jadi pi R2 kuadrat. Selimut yang besar, jadi tumpeng sebelum dipotong itu pi R1 S1 pi RS ya. Dikurangi luas selimut potongan tumpeng. Potongan yang kecil itu, jadi pi R2 S2. Lalu dimasukkan angkanya ya, nak. Dimasukkan angkanya. Begitu, pi 18 kuadrat ditambah pi 6 kuadrat kan? Ditambah pi 18 kali 30 dikurangi pi 6 kali 10. Kalau kalian nanti belum paham, videonya dimundurkan saja ya. Jadi ini tinggal menghitung ya, nak. Nah, begitu dapatlah 840 pi itu adalah luas permukaan tumpeng yang tersisa. Jadi jawabnya B. Kita lanjut ya. Nomor 6, terdapat suatu bangun ruang yang diperoleh dari dua kerucut sepusat. Dua kerucut sepusat, ayo bagaimana? Jadi kerucutnya ada dua ya, tapi pusatnya jadi satu. Terbayang? Jadi ada kerucut yang besar, ada kerucut yang kecil, pusatnya nempel, tapi bukan atas bawah ya, di dalam. Kerucut yang lebih besar itu jari-jarinya 10 cm dan tingginya 24 cm. Bagaimana dengan kerucut yang kecil? Itu setengahnya, nak. Jari-jarinya ya setengahnya, tingginya juga setengahnya. Oh, jadi jari-jarinya 5, Bu. Ya, tingginya 12. Gitu, sudah terbayang belum bangunnya? Kalau belum nih, Ibu kasih gambarnya. Begitu gambarnya ya. Jadi tingginya kerucut itu 24. Berarti tinggi kerucut yang di dalam itu 12 ya. Jari-jari kerucut yang besar 10, berarti jari-jari kerucut yang kecil 5. Seperti itu ya. Kamu diminta untuk menentukan luas permukaan bangun tersebut. Kalau luas permukaan pasti hubungannya dengan S ya. Jadi kita cari ke S-nya. Ya, berarti ini 5 ya, nak ya. Ini 5. Yang ini 12 dong. 5 12 jodohnya 13 ya. 10 24 jodohnya ya 2 kalinya ya. Berarti ini pun 2 kalinya 26. Seperti itu ya. Jadi bisa kita tulis saja lah begini ya. R1 10. R yang ke-1 itu yang besar, berarti T1 24 cm, S1-nya 26 ya. Kemudian berdasarkan kesebangunan R2-nya 5 cm, T2-nya 12 dan S2-nya 13. Nah, sekarang urusannya dengan luas permukaan.
Kalau luas permukaan berarti anak-anak kita menghitung luas permukaan yang luar ini. Berarti luas permukaan kerucut yang besar ya. Jadi luas permukaan kerucut besar ditambah, selalu ditambah ya, tidak dikurang kalau luas itu. Ditambah dengan luas permukaan kerucut yang dalam ini. Tuh, yang Ibu beri arsir ini. Kemudian luas ini nak. Ini yang seperti donat ini. Itu adalah luas lingkaran besar. Lingkaran yang jari-jarinya besar atau yang jari-jarinya 10 ya, itu dikurangi dengan lingkaran yang jari-jarinya 5 gitu. Ini 5 ya. Nah, ini yang kita cari yang donatnya ini. Dan ini hanya satu ya, tidak seperti tabung kerucut itu alasnya ya hanya satu ya. Jadi kalau Ibu nulisnya begini, kalian mudah-mudahan paham nih. Luas permukaan sama dengan luas selimut kerucut besar ditambah luas selimut kerucut kecil ditambah luas alas kerucut besar dikurangi luas alas kerucut kecil. Sekarang luas selimut kerucut itu PRS tentu saja, tapi kalau yang besar R1 S1, yang kecil R2 S2 ya. Jadinya seperti itu. Semoga paham ya nak. Nah, ini R1 S1 nya diganti saja dengan 10 dan 24 sini. Ini diganti dengan separuhnya ya, 5 dan 12. Ini R1 10 tentu saja, yang ini 5. Jadi begitu. Tinggal menghitung saja 260. Jadinya 400 pitu. Ada isinya? Ada C. Kita lanjut ke nomor 7 ya. Kita baca soalnya nak. Budi menghitung luas selimut kerucut dengan diameter 10 cm dan tinggi 12 cm. Budi menghitung luas sama dengan pi kali 12 kali 10 sama dengan 120 pi. Sehingga diperoleh luas selimut kerucut 120 pi cm persegi. Ada yang salah ya nak? Kesalahan apa coba yang dibuat oleh Budi? Kita lihat ya. Diameter itu 10 cm. Lah kalau diameternya 10, R-nya ya setengahnya dong, 5 cm ya. Kemudian T-nya itu 12, S-nya berapa ya? Ya, masih ingat Pitagoras? Di sini R, T, S, 5, 12, berapa S? Ya, 13 ya nak ya, triple Pitagoras, 13 cm. Sehingga luasnya, ya kamu sudah hafal ya rumusnya, sudah? Ya, R tambah S. Baiklah, pi-nya tidak usah diganti. R-nya berapa nak R-nya? R-nya 5, bukan 10 ya. Kemudian ini 5 tambah S. S-nya berapa? 13. Baiklah, berarti luasnya sama dengan 5 pi kali 18 ya. 18 kali 5 dong. Ya, 90 pi. Isinya harusnya itu, bukan 120. Kesalahannya jadi apa saja? Ya, coba kita lihat yang A, R-nya 13 salah dong. R-nya itu 5. S-nya 13 ya betul, tapi R-nya harus 5 ya. Jadi yang mana? Ya, yang D dong. Kita akhiri nak. Terima kasih kepada Ananda yang sudah belajar dengan Bu Wahyu di channel Matematika Menyenangkan. Untuk masa depan yang lebih baik dan untuk Indonesia Jaya. Kalau Ananda merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan kepada teman-temanmu melalui Line, WhatsApp, IG, lewat apapun, agar membantu mereka paham lebih baik juga ya. Sehingga nanti diharapkan banyak anak Indonesia terbantu belajar matematikanya dan mendapat nilai yang lebih baik. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel ini, dan klik lonceng untuk semua agar Ananda mudah mendapatkan video-video lainnya di channel ini ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Tetap baik hati dan cerdas. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Salam.